Maraknya isu Perang Dunia Ketiga setelah meningginya tensi antara Rusia dan Ukraina membuat banyak orang khawatir. Potensi meletusnya perang semakin membesar. Perang pada dasarnya selalu syarat akan kekerasan yang menimbulkan kerusakan fisik hingga psikologis. Ketika berkaca pada sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak pelajaran yang tentunya bisa kita ambil darinya. Ketika potensi-potensi akan terjadinya Perang Dunia Ketiga semakin menguat, kita semua harus menyadari bahwa akan terlalu banyak dampak negatif jika perang ini terjadi. Dan kali ini, aku telah merangkum dampak negatif jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Perang tidak hanya soal adu kekuatan militer negara-negara yang berperang. Perang juga memunculkan risiko terbunuhnya orang-orang tak bersalah. Risiko tersebut selama terjadinya perang sangat besar dan sangat mungkin terjadi. Walaupun perang dipropagandakan sebagai jalan untuk mencari kedamaian, ingat satu hal, tidak ada kedamaian jika di dalamnya masih ada perang. Di tahun 2020, bagaimana peran Amerika Serikat sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua sangat kental terasa. Monopoli Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas negara-negara yang ada di benua lainnya tentu bisa dilihat dengan sangat mudah. Namun, jika Perang Dunia terjadi, stabilitas tersebut tentunya akan goyah dan pergolakan pasti akan terjadi. Stabilitas yang sudah mulai dijaga sejak runtuhnya Uni Soviet dan kalahnya Jerman dalam Perang Dunia Kedua tentu akan sia-sia jika Perang Dunia Ketiga ini terjadi. Tidak ada perang yang menyenangkan, terbunuhnya banyak orang, hancurnya gedung, tangisan anak-anak yang ketakutan dengan suara ledakan hingga hancurnya perekonomian. Perang dunia bukanlah hal yang patut jadi lelucon. Perang hanya akan menimbulkan dendam dan sengsara yang berkepanjangan. Ketika kita mulai perang, disitulah kita mulai dendam abadi. Maka dari itu, perang bukanlah tindakan terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Kita membutuhkan kedamaian, bukan kematian yang tak perlu akibat sebuah perang yang dipantik atas egoisme semu. Sistem penjajahan berangsur-angsur hilang sejak era Perang Dunia Kedua. Tiap-tiap negara sejak saat itu punya hak untuk merdeka dan mengurus negaranya masing-masing. Walau penjajahan di era modern ini tidak benar-benar hilang, karena ada beberapa negara yang masih terjajah. Seandainya Perang Dunia Ketiga terjadi, penjajahan secara masif berpotensi kembali terjadi. Ini bisa disebut sebagai penjajahan era modern. Dan jika itu terjadi, tentu perjuangan untuk mencapai kedamaian dunia yang telah dilakukan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pastinya akan sia-sia dan tentu akan jadi blunder buruk untuk kita semua. Tentu saja, Perang Dunia Ketiga tidak hanya soal perang antar dua negara. Jika itu terjadi, dampak buruknya adalah timbulnya rasa curiga yang tinggi oleh tiap negara satu sama lain. Bagaimana kecurigaan itu muncul timbul dari sistem blok yang pastinya akan muncul jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Tentu ini bukanlah hal yang positif. Kecurigaan hanya akan menghasilkan ketidakpercayaan yang ujungnya hanya satu, menumbuhkan potensi tidak suka. Dan lagi-lagi perang mungkin menjadi jawaban dari kecurigaan itu. Rantai penderitaan jika terjadinya perang adalah sebuah keniscayaan. Tentunya kita harus selalu berharap bahwa para pengambil keputusan di luar sana sadar bahwa damai nyatanya lebih indah daripada harus berperang.